Assalamualaikum, halo semua. Kembali lagi sama Vina di rekam ulang 4 karya kerajinan etnik dari daerahku sendiri, yaitu dari Madura. Madura tidak hanya terkenal dengan kegiatan karapan sapinya, tetapi juga dengan kegiatan membatiknya, di mana batik Madura sendiri mempunyai esensi seni bercita rasa unggul yang tidak kalah dengan batik dari daerah lain yang ada di Indonesia. Batik Madura merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang saat ini mulai banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dikarenakan ragam motif batik tulisnya. Mungkin dari kalian yang dari luar Madura bertanya-tanya nih, bagaimana historical terciptanya karya kerajinan batik Madura. Mungkin untuk yang pendengar yang berasal dari daerah Madura mengetahui histori terciptanya, tapi di sini saya akan menjelaskan, yaitu batik Madura pertama kali diperkenalkan sejak masa kerajaan Pamekasan di Pamalingan pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Pengenalan pertamanya dilakukan oleh Pangeran Ronggo Sukowati di Keraton Mandilaras dan kemudian diperkenalkan ke masyarakat Pamekasan. Pembuatannya berhubungan dengan peperangan yang terjadi antara ulama bernama Raden Azhar dan Raja Kerajaan Bangkalan Madura dari keturunan Cakraningrat I yang bernama Kek Lesa. Pembuatan batik Madura berpusat di 3 kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Motif pada batik yang dilukis disesuaikan dengan filosofi yang diterapkan pada kain batik. Selain itu, motif juga ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitar pembuatan batik yang disertai dengan gagasan asli dari pembuat batik. Dari motif-motif batik yang berada di 3 kabupaten yang ada di Madura memiliki makna yang terkandung dalam pembuatan batik itu tersendiri. Seperti halnya, yaitu yang pertama, batik Sampang mempunyai motif burung merak dengan dominasi warna merah. Sedangkan batik Manap menggunakan coret yang menyerupai motif batik Jagat Asmara dan motif ayam guling. Lain lagi dengan batik Pamekasan yang dihiasi dengan motif berupa garis-garis melintang yang simetris. Motif ini membuat siapapun yang mengenakannya akan terlihat lebih berkarisma. Sementara itu, batik Tanjung Bumi atau tepatnya yaitu berada di Bangkalan terkenal dengan motif gentongannya. Keunikan dari batik ini yaitu warna kainnya justru akan semakin bagus dan cerah setelah dicuci beberapa kali. Jadi kalian pasti kepo dong bagaimana susunan dari wujud karya kerajinan batik Madura. Nah, yang pertama yaitu batik Madura menggunakan warna yang cerah dan tegas, di mana ini merupakan ciri yang paling menonjol dari batik Madura, yaitu adalah warna yang tajam dan cerah. Warna yang kerap mendominasi antara lain merah, kuning, hijau, dan biru. Tentu saja pewarnaan batik Madura menggunakan bahan-bahan alami sehingga warna tidak mudah luntur dan aman untuk kulit. Di mana warna merah berasal dari akar tanaman mengkudu dan kayu tinggi, warna biru berasal dari daun tanaman tarum, warna hijau berasal dari daun tanaman mangga, daun tawas, dan kulit buah mundu. Warna kuning berasal dari kayu tanaman tegeran. Kecerahan dan ketajaman warna batik Madura disesuaikan oleh perendaman kain yang cukup lama. Motif terinspirasi dari tumbuhan dan binatang, di mana gambaran ditampilkan terutama bunga dan daun yang mana coraknya berupa titik-titik putih yang menyerupai butiran garam khas pulau Madura. Motif batik Madura ini merupakan representasi dari kehidupan masyarakat setempat yang dekat dengan alam. Oleh sebab itu, apa yang ada di alam seperti tumbuhan dan binatang dimunculkan dalam batik. Motif batik ini atau motif batik Madura mampu bertahan sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena keaweten batik Madura tidak terlepas dari penggunaan kain kumpulan dan bahan pewarna alami. Selain itu, proses pembuatan batik tulis tersebut dilakukan secara teliti dan hati-hati. Setiap lembar per lembar kain batik Madura dihiasi dengan motif yang tidak sembarangan. Sebab setiap desain mengembangkan makna mendalam dari filosofi hidup masyarakat. Khusus dari karya etnik batik Madura dalam lingkungan, selain motif-motif yang telah saya sebutkan di atas, itu terdapat seperti motif sakera, karaban sape, kayak tadi kepa, kempeng salederi, dan manik-manik merupakan motif Madura yang dipatenkan. Dimana yang menggunakan warna-warna yang pada umumnya terkesan kuat dan juga berani, sehingga membuat batik khas Madura ini menjadi batik favorit bagi para pecinta kain batik. Untuk menciptakan warna khas yang indah tersebut, para pengrajin biasanya memakai bahan pewarna alami atau yang disebut dengan soga alamnya, misalnya seperti buah mengkudu dan tinggi untuk menghasilkan warna merah, daun tarum untuk warna biru. Dimana makin lama proses perendaman, maka akan semakin tahan lama dan gelap warna yang akan dihasilkan. Efek terang atau gelap dari warna kain tersebut tergantung dari lamanya proses perendaman yang biasanya memakan waktu 3 bulan hingga sampai 1 tahun. Fungsi khusus pula yang tertentu dari batik dapat dilihat dari warna pada kain batik Madura umumnya menyimpan makna tersendiri. Seperti warna merah yang melambangkan karakter masyarakat Madura yang kuat dan juga keras, sementara warna hijau melambangkan sifat religi. Karena beberapa kerajaan Islam di Indonesia banyak didirikan dan berkembang di wilayah Madura ini. Sedangkan warna kuning melambangkan bulir-bulir tanaman padi yang ditanam oleh para penduduk.
Seperti yang kita ketahui, khususnya masyarakat Madura, batik dikenal sangat luas dengan cita seni yang sangat tinggi dan berbeda dengan batik-batik yang berkembang di luar suku Madura. Batik Madura merupakan seni budaya asli dari Madura. Seni batik Madura ini mulai banyak diminati, baik itu orang lokal maupun juga wisatawan atau turis dari mancanegara. Motif dan corak batik Madura memiliki keunikan tersendiri. Cara pengolahan dan produksi dari batik Madura yang tergolong unik dan masih menggunakan cara tradisional. Tradisi menggunakan kain batik juga semakin kuat di kalangan masyarakat Madura. Bahkan sewaktu kain batik belum cukup populer seperti saat ini, pada zaman dahulu masyarakat Madura telah terbiasa membuat kain batik dan menggunakan kain batik tersebut dalam kesehariannya karena kain batik merupakan bagian dari adat mereka sehari-hari. Hingga saat ini, ketika kain batik sudah menjadi populer, maka para pengrajin semakin bergairah untuk memproduksi kain batik dan memasarkannya. Dengan demikian, secara ekonomis menjadi peluang besar dari para pengrajin batik di Madura mulai terangkat menjadi bisnis yang cukup mengangkat. Dengan begitu, karya etnik kerajinan batik Madura sangat penting karena akan meningkatkan investasi dan juga sebagai sumber penghasilan dari masyarakat Madura. Oke, dan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rekaman selanjutnya. Bye.